Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Rusmi Suryaningsih. Posisi saat ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Untuk saat ini kami akan memberikan satu materi untuk pembekalan KKN adik-adik dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Adapun tema kali ini adalah kinerja pasar dan UMKM berkaitan dengan program mitigasi dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Perlu kami sampaikan dulu jumlah sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Sleman, khususnya nanti beberapa hal yang berkaitan dengan kewenangan kami di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jumlah pasar tradisional yang ada saat ini ada beberapa macam pengelolaannya. Yang pertama yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Sleman, dalam hal ini menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ini ada sekitar 42 unit dengan jumlah pedagang sebanyak 12.000 pedagang. Kemudian untuk pasar desa yang dikelola desa ini tersebar di 17 kecamatan, ini ada 39 unit. Kemudian pasar koperasi ada 1 unit, kemudian yang dikelola swasta ada 7 unit. Di samping itu dinas kami juga melakukan pembinaan terhadap sarana perdagangan berupa toko swalayan. Toko swalayan yang berjejaring nasional ini ada 203, kemudian toko swalayan lokal ada 162, namun juga banyak toko-toko tradisional yang ada di Kabupaten Sleman. Ini totalnya sekitar 11.000 toko. Kemudian di samping itu juga kami melakukan pembinaan terhadap industri kecil dan rumah tangga yang sampai dengan saat ini ada berjumlah 16.898. Kemudian industri menengah dan besar ini termasuk eksportir ini ada 208. Di masa pandemi ini kami mengikuti atau melaksanakan beberapa kegiatan inovasi dan mitigasi terkait dengan ketugasan kami, di mana kami mendasari dari keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penetapan perpanjangan status tanggap darurat bencana COVID-19, di mana tanggap darurat ini nanti akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Kemudian juga kami mengeluarkan atau Kabupaten Sleman mengeluarkan keputusan Bupati Sleman nomor 2 kali keputusan ya, karena tanggap daruratnya diperpanjang. Yang pertama kita mengeluarkan atau Kabupaten Sleman mengeluarkan keputusan Bupati Sleman nomor 38 tentang jam operasional, kemudian diperbarui atau diperpanjang dengan keputusan Bupati Sleman nomor 43.1 tentang jam operasional dan kegiatan usaha dalam masa tanggap darurat. Jadi keputusan Bupati Sleman tersebut dipergunakan untuk mengatur agar di dalam operasional tadi ada pasar, ada restoran, ada toko dan lain sebagainya itu dapat meminimalisir pencegahan penyebaran coronavirus atau COVID-19, sehingga jam operasional diatur seperti misalnya jam pasar itu diatur maksimal sampai dengan jam 2 siang. Kemudian toko modern itu diatur dari jam 10 pagi sampai jam 21 malam. Kemudian
restoran juga kita atur kegiatan usahanya di dalam masa tanggap darurat COVID ini. Harapannya bisa meminimalisir penyebaran COVID. Next, Mas. Ya, kemudian khusus untuk pasar tradisional, kami juga sudah melakukan beberapa upaya di dalam pencegahan penyebaran COVID. Di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Perindak ini mengeluarkan keputusan Kepala Dinas Perindak nomor 50 tentang SOP langkah pencegahan bagi pelaku ekonomi di pasar tradisional. Jadi di pasar tradisional ini tidak hanya dagang dan pembeli, tetapi di sana ada petugas parkir, kemudian petugas MCK, kemudian pedagang dan pembeli. Nah, semuanya ini kita atur SOP tentunya sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kemudian juga di samping itu kami membentuk gugus tugas penanganan COVID di pasar-pasar tradisional dengan dikeluarkan keputusan Kepala Dinas Perindak nomor 100 yang sampai saat ini dari 42 pasar memang baru 13 pasar yang terdapat gugus tugas COVID-nya. Kemudian sebagai langkah antisipasi juga sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID, di pasar juga sudah dilakukan penyediaan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan, diantaranya tempat cuci tangan. Sampai saat ini terbangun sekitar 130 tempat cuci tangan yang tersebar di seluruh pasar, kemudian pembagian masker, kemudian pembagian sarung tangan, kemudian juga wajib mengenakan APD bagi petugas yang berada di pasar, kemudian juga alat pengukur suhu, pembagian hand sanitizer dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu upaya yang kami lakukan juga. Nah, untuk lebih memperketat daripada pelaksanaan protokol, ini kami juga bekerja sama dengan Pol PP dan teman-teman yang ada di pasar. Ini adalah patroli dan sosialisasi di pasar tradisional, toko swalayan, serta sentra IKM. Kemudian juga penutupan kegiatan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan jam operasional serta melanggar maklumat Kapolri. Nah, kemudian kami juga sudah untuk menjamin kesehatan dari para pelaku usaha, khususnya pedagang pasar, kami juga sudah melakukan pengujian rapid test terhadap 14 pasar, 10 pasar kabupaten dan 4 pasar desa. Next. Ya, kemudian untuk membantu dan memperlancar istilahnya pendapatan dari pedagang, juga terdapat dispensasi pembayaran terhadap retribusi di pasar tradisional dengan kita keluarkan keputusan Bupati Sleman nomor 43.3 tentang pengurangan retribusi pelayanan pasar dan retribusi lainnya, sehingga diharapkan para pelaku usaha masih tetap bisa eksis, bisa bergerak dan mampu untuk bertahan hidup di tengah-tengah pandemi saat ini. Ya, di samping itu kami melakukan satu inovasi penanganan dan penanggulangan COVID-19 di pasar-pasar kita. Di 24 pasar kita juga sudah lakukan layanan penjualan secara online, secara daring, baik itu melalui WhatsApp, jadi pesan kepada pedagang, kemudian diantar melalui kurir atau diambil di posko di pasar, sehingga harapannya mengurangi dari kerumunan yang ada di dalam pasar. Kemudian juga kita siapkan kerjasama dengan Gojek berupa GoShop, kemudian juga dengan Grab. Nah, kerjasama atau program ini adalah salah satu upaya mengurangi berjubelnya pengunjung yang berada di dalam pasar
dan ini mewadahi juga bagi masyarakat yang memang benar-benar ingin stay at home di rumah atau berdiam diri di rumah dan takut ya untuk keluar, tapi tetap bisa berbelanja di pasar tradisional. Dan ini transaksinya sungguh luar biasa. Dalam 1 bulan kita sudah terakumulasi sekitar 300 juta rupiah. Ini sudah berjalan hampir 2,5 bulan, jadi sudah hampir mungkin ya mendekati 1 M untuk transaksi via online ini. Ya, kemudian juga untuk meminimalisir uang, transaksi melalui uang, kita juga sudah melakukan pelayanan pembayaran e-retribusi. Jadi ada bisa melalui m-banking, bisa melalui transfer, kemudian bisa melalui laku pandai. Kemudian juga pembayaran kepada pedagang sudah bisa dilakukan juga cashless, artinya tanpa ada transaksi uang di beberapa pasar. Ya, kemudian untuk IKM di saat pandemi ini kami juga tidak melakukan pelatihan secara langsung, namun kami melalui teman-teman di perindustrian dan Rumah Kreatif Sleman ini kita kembangkan namanya teknik pelayanan tanpa anggaran. Jadi karena anggarannya kita itu terbatas, terpotong untuk rasionalisasi untuk penanganan COVID yang memang lebih penting, sehingga kami meng-create kegiatan pelatihan ini bagaimana kalau tanpa anggaran. Yang pertama kita donasi ilmu. Jadi teman-teman IKM itu industri kecil yang sudah merasa fight dan merasa mampu bertahan di tengah pandemi ini, kita minta untuk memberi pembelajaran kepada teman-teman IKM yang lain, sehingga ini melalui daring juga, sehingga teman-teman yang terpuruk akibat pandemi ini juga bisa bangkit kembali. Nah, di dalam donasi ilmu ini kemarin kami juga punya coach profesional kelas nasional. Ini ada donasi sebanyak 6 kali pembelajaran online, dan ini sudah diikuti oleh 181 peserta. Ya, kemudian juga kalau binteknya pakai Zoom itu juga kadang-kadang perlu biaya yang besar. Nah, ini kami ada satu inovasi melalui WhatsApp. Jadi kita namakan bintek dengan pulwap. Ini bagi teman-teman yang memang terbatas kuotanya, dan ini ternyata peminatnya sangat luar biasa. Ini dalam waktu 1,5 bulan sudah ada 420 peserta yang mengikuti. Ya, jadi ini kuliahnya melalui WhatsApp, kemudian juga evaluasinya melalui WhatsApp, tanya jawab diskusinya semua melalui WhatsApp yang notabene lebih murah untuk biayanya. Kemudian kami juga melakukan monitoring via online terhadap pelaku usaha kecil yang terdampak, kemudian juga diskusi-diskusinya juga melalui online. Kemudian kami juga fasilitasi teman-teman pengusaha, pelaku usaha ini melalui promosi online, dan ini sangat luar biasa kenaikan dari penjualannya ini sekitar, jadi tidak kemudian benar-benar terpuruk, tetapi mereka tetap punya pelanggan melalui online, bahkan bisa sampai ke luar Kabupaten Sleman, ke luar DIY, bahkan ada kemarin yang bisa kerjasama dengan wilayah di luar DIY. Kemudian selain itu untuk pelaku usaha retail tadi, toko-toko kami juga melakukan semua kemarin pelatihan, pembinaan dan lain sebagainya, kita ganti semua menjadi secara online, promosi, kemudian dengan marketplace, kemudian memperluas jaringan pemasaran, temu usaha, semua melalui online. Ini luar biasa kemarin untuk promosi online dan penjualan online hampir 1 miliar lebih untuk toko retail. Nah,
Kemudian kami juga ada pelayanan TERA dan TERA ulang melalui UPTD Pelayanan Meteorologi Legal. Ini juga kami lakukan semuanya melalui online, baik itu pengawasannya, kemudian pengiriman dokumen dan lain sebagainya, semua masih tetap kita lakukan, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, termasuk ini TERA dan TERA ulang di pasar, di SPBU dan lain sebagainya. Jadi selain pasar, toko retail, IKM, kami juga melakukan pelayanan untuk TERA dan TERA ulang bagi pelaku usaha di Kabupaten Sleman. Nah, pembayarannya juga bisa pakai kris. Ya, kemudian ada media yang kami siapkan bagi teman-teman untuk melakukan promosi. Ada Galeri Upakarti Sleman yang bisa dilihat di website kami, galeriupakartisleman.slemancup.go.id. Jadi kami menyiapkan pameran atau display secara offline, namun juga kami bisa melakukan pemasaran secara online. Next. Ya, kemudian juga aplikasi yang kita bikin, aplikasi Cari Aku, bisa di-download adik-adik, teman-teman kalau mau melihat promosi produk pelaku usaha bisa download di aplikasi Cari Aku. Di sana nanti bisa kelihatan semua apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Next. Ya, kemudian juga kami melakukan pendampingan motivasi dalam kegiatan pemulihan ekonomi, kemudian bantuan permodalan, baik itu pelaku usaha pasar, toko, kemudian juga eksportir, ada bantuan permodalan, kemudian fasilitasi sertifikasi halal. Ini semua kita lakukan juga secara daring, kemudian pembuatan video promosi untuk pasar, untuk pelaku usaha, untuk eksportir, semua kita fasilitasi. Saya kira itu jadi beberapa hal yang kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman lakukan dalam upaya mitigasi dan tetap bergeraknya perekonomian di wilayah Kabupaten Sleman, khususnya di sektor perdagangan dan perindustrian. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik, saya mengucapkan selamat melaksanakan KKN PPM online untuk seluruh mahasiswi Universitas Mercubuana Yogyakarta angkatan ke-37. Semoga sukses dan sehat selalu.